Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ikhwan dan akhwat, para peserta daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kita yang kelima adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Islam. Bagaimana kita berinteraksi dengan Islam. Dari materi ini kita harapkan kita bisa mengenal sifat dari agama kita ini, dan kemudian kita juga memahami unsur-unsur pengamalan Islam. Sebab begitu jauhnya jarak antara zaman kita dengan zaman awalnya Islam, begitu juga jauhnya jarak antara kita secara tempat dari sumber-sumber Islam, membuat adanya kesalahpahaman tentang Islam. Sehingga timbullah berbagai istilah atau berbagai pemahaman di kalangan umat Islam sendiri yang menunjukkan kekurangpahaman atau ketidakutuhan pemahaman terhadap Islam. Muncullah istilah di tengah masyarakat, Islam abangan, Islam tradisional, Islam KTP, Islam politik, macam-macam istilah. Atau sikap-sikap parsial yang muncul di tengah masyarakat yang seakan-akan itu menunjukkan kekurangpahaman atau kekurangutuhan pemahaman terhadap Islam. Juga adanya kerancuan atau kontradiktif antara perilaku, sikap dengan pengamalan masyarakat. Waktu ana masih kuliah di Mesir, waktu heboh-heboh Afghanistan di tahun 2002 ya, akan dibom oleh atau diserang oleh Amerika ya. Lalu tersebarlah isu Islam garis keras, dan pengikut Usamah bin Laden katanya mencari, setelah dihancurkan, dibombardir di Afghanistan, katanya pindahnya ke Asia Tenggara. Ada juga yang menyebutkan bahkan ke Indonesia. Akhirnya waktu itu TV Al Jazeera bersama wartawan seniornya pergi datang ke Indonesia meliput khusus. Betul nggak bahwa Islam garis keras atau apalah istilahnya sudah masuk di Indonesia? Karena acara ini kita tonton di Mesir, acara hasil liputan ini. Jadi dia terbang mendarat di Jakarta, kemudian ikut sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Bukan main, masjid sebesar itu. Lalu jemaah yang sholat Jumat bukan main,
masjid besar, jamaah banyak sekali. Sehingga wartawan tadi menyampaikan laporannya, bukan main. Indonesia ini betul-betul kuat keislamannya. Memang besar kemungkinan sudah ada di sini. Tapi kemudian dia lanjutkan sampai sholat asar berada di Istiqlal. Ya, kalau Jumat lah wajar ya, hadir ramai. Asar dia masih situ, mulai dia timbul pertanyaan-pertanyaan. Sudahlah safnya ya tidak penuh, sedikit, dan dia juga mampir ke tempat-tempat duduk kan. Nampaklah percampuran laki-laki perempuan, kemudian yang pergi berwuduk, pergi sholat itu bahkan sampai masuk ke dalam masjid menjelang duduk di saf itu masih dengan celana ketat, perempuan ya, buka rambut, baru duduk, lalu dikeluarkan mukenanya di tas, lalu dipakai mukena lalu sholat. Selesai sholat mukena dibuka, ditaruh, dilipat, habis itu keluarkan make up lagi. Itu semua di shootingnya gitu. Ini mulai pertanyaan-pertanyaan. Karena kalau di Timur Tengah ini nggak ada pemandangan kayak gini nih. Iya, habis itu dia baru jalan. Malam hari dia melihat ramai anak-anak di sebuah tempat keramaian, ada panggung, anak-anak kecil pakai baju kaos Usamah bin Laden. Wih. Wah iya, anak kecil aja ini bajunya. Rupanya lagi nonton joget dangdut. Dia bilang semakin tidak connect ini kan. Jadi banyak hal yang kontradiktif gitu kan. Penampilan luar dan segala macam ini, simbol-simbol dan sebagainya. Ini ada apa? Sampai dikunjungilah banyak negeri. Akhirnya menjelang pulang dia mau naik pesawat itu. Saya tidak percaya ada teroris di sini kan. Tidak percaya ada Islam garis keras di sini. Di sini macam-macam saya lihat katanya orang beragama ya. Jadi isu yang dibuat itu akhirnya dia tidak percaya. Kesimpulannya itu tidak percaya bahwa Usamah bin Laden memindahkan basisnya ke Indonesia. Ini orang Islamnya itu untung saja dia tidak berinteraksi lagi dengan aliran yang sesat, yang ada mengaku Jibril, ada mengaku macam-macam ya. Iya. Di Sumatera Barat saja, karena anak pengurus MUI Sumatera Barat ya, lebih dari 20 aliran sesat. Itu berpayung kepada organisasi-organisasi resmi. Tidak bisa diangkat sama sekali. Seperti LDII ya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang dulu namanya Lemkari, Islam Murni, itu enggak mau sholat dengan kita. Ya. Kalau kita sholat di sajadah dia cucinya lagi sajadah itu. Mereka kalau nggak cukup 40 orang nggak ada sholat Jumatnya. Cuma karena berpayung kepada lembaga yang kuat, tidak ada yang berani. Ahmadiyah yang jelas-jelas sesat. Itu belum berinteraksi aja dengan orang itu. Belum lagi yang Ramadannya maju lebih duluan 3 hari daripada yang lain. Itu di Padang. Nah, dia nggak lihat matahari, nggak lihat bulan nih. Dia lihat bulan di kamarnya syekhnya kan. Lalu kita puasa. Ada kebalikannya, aliran berikutnya. Dia selalu 3 hari mundur dibandingkan kita. Ada di Pariaman, di Sumatera Barat itu. Nah, kalau kita menyalurkan sapi kurban dari Timur Tengah, repot kita di Pariaman itu. Karena mereka nggak izinkan sembelih kecuali setelah mereka sholat Id. Nah, itu sudah hari ketiga kan, tinggal 1 hari lagi hari tasyrik. Nggak boleh sembelih itu. Itu belum interaksi mereka dengan orang-orang itu. Jadi kita di tengah masyarakat kita ada kerancuan pemahaman. Ada yang memahami Islam secara parsial. Ada yang menganggap Islam itu hanyalah kita duduk di masjid, kita berzikir. Adapun masalah ekonomi nggak usah dibawa-bawa Islam. Masalah sosial nggak usah dibawa-bawa Islam. Masalah politik nggak usah dibawa-bawa Islam. Ini pemahaman yang sangat-sangat rancu. Dahulu Rasulullah SAW menggeluti semua aktivitasnya tanpa pernah memilah-milah. Ini politik nih, ini budaya nih, ini pertahanan, ini militer, ini ekonomi, ini sosial, tak pernah dipilah-pilah. Semua digeluti oleh Rasulullah SAW.
Tidak ada pernah ada dikotomi itu. Nah, ikhwan rahimakumullah. Maka materi ini insya Allah memberikan sedikit banyak gambaran tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Islam. Pertama, agama Islam itu agama fitrah. Ya, sudah Allah tegaskan dalam materi sebelumnya juga sudah kita singgung. Agama Allah itu adalah agama fitrah. Dia agama yang diridhai. Dia adalah nikmat yang sempurna dan agama yang universal. Agama fitrah seperti yang sebelumnya sudah kita baca juga dalil ini, fahakim wajhaka lid-dinil hanifa fitratallah. Jadi agama ini adalah fitrah Allah, kesucian Allah Subhanahu wa taala, fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan manusia Allah ciptakan di atas fitrah itu. Maka menukar dari fitrah menyebabkan manusia rusak. Agama Islam agama yang sejalan dengan fitrah manusia, sejalan dengan kebutuhan manusiawinya manusia itu. Maka kita temukan semua syariat pasti beredar sesuai dengan sejalan dengan kemaslahatan fitrah manusia itu. Kenapa diharamkan ini, kenapa dihalalkan ini, itu semua sejalan dengan fitrah manusia. Lihat saja dalam bab perkawinan, orang ini boleh kita nikahi, ini boleh nikahi, ini boleh nikah. Kalau ini nggak boleh dinikahi. Karena pasti akan ada efeknya nanti kepada fitrah manusia. Ada efeknya. Ya. Orang boleh poligami tapi tidak boleh menggabungkan dua perempuan beradik kakak. Boleh poligami tapi nggak boleh menggabungkan seorang perempuan dengan bibinya atau ponakannya. Pasti ada kebaikan fitrah di balik itu. Kenapa Allah mengharamkan tua, mengharamkan narkoba dan sebagainya? Karena ada kebutuhan fitrah manusia di sana. Kemudian agama yang diridhoi, ya, innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam sekali-kali tidak akan diterima dan di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Perlu kita pahami ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, semua nabi dan rasul agamanya Islam. Jangan sampai salah, Nabi Isa Kristen, nggak ada. Nabi Musa Yahudi, nggak ada. Islam semuanya. Syariatnya hampir mirip. Yang beda itu adalah cabang-cabang syariat. Semuanya sholat, semuanya ruku, semuanya sujud. Nggak ada Nabi Isa begini-begini. Nggak ada. Ketika Nabi Ya'qub sakratul maut dalam surah Al-Baqarah, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu, adakah kalian saksikan ketika Ya'qub sakratul maut lalu anak-anaknya semua mengelilinginya, idh qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayahmu Ibrahim, Ismail, Ishaq, Tuhan yang satu, dan kami semuanya muslim. Siapa anak Nabi Ya'qub ini? Nabi juga anak salah seorang anaknya, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Mereka semua itu adalah Bani Israel. Ya'qub ini nama lainnya adalah Israel. Nama lain Nabi Ya'qub, Israel. Anak-anak Nabi Ya'qub berarti anak-anak Ya'qub, Bani Ya'qub. Ya'qub nama lainnya Israel, maka menjadi Bani Israel. 12 orang anaknya. Salah satunya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf Muslim, Nabi Ya'qub Muslim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim Muslim semuanya. Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani, walakin hanifan musliman. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu lurus Muslim dan dia tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Mereka itu semua salat. Ya. Nabi
Ismail Nabi Isa mengatakan ayat Allah yang sampai kepada dia. Wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Aku disuruh oleh Allah untuk salat, bayar zakat selama aku hidup. Maryam ibunya Nabi Isa, salat dia, rukuk dia, sujud dia. Dalam surah Al-Imran Allah katakan, ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, bangunlah, bangkitlah kepada Tuhanmu, menghadaplah, patuhlah, rukuklah, sujudlah bersama orang-orang yang rukuk. Semua Nabi dan Rasul agamanya satu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah katakan, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun lil 'allat. Dinuna wahid wa ummahatuhum syatta. Kami ini para nabi, saudara ini, sepupuan. Agama kami satu, ibu kami banyak. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih Rasulullah katakan, masali wa masalul anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin faja'ala an-nasu yatufuna hawlahu wa yaqulun ma ahsanal bait laula al-labina fa ana al-labina wa ana khatamul anbiya'i wal mursalin, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku seperti seorang laki-laki membangun sebuah rumah. Dibaguskannya rumahnya, diindahkannya, dicantikkannya rumahnya, kecuali satu batu bata belum terpasang lagi. Satu batu bata belum terpasang. Semua ada terpasang, bagus. Lalu orang-orang keliling melihat, aduh cantiknya, bagusnya rumah ini. Kalau seandainya satu batu bata itu dipasang, maka sayalah yang satu batu bata itu, kata Rasulullah. Dan saya adalah penutup semua nabi dan rasul. Jadi semua nabi dan rasul agamanya agama tauhid semuanya, mengesahkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Islam tunduk kepada Allah. Yang beda itu adalah cabang-cabang syariatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj salat 2 rakaat pagi, salat 2 rakaat petang. Baru setelah Isra Mi'raj salat 5 waktu. Mereka semua salat, ruku, sujud, puasa. Maka semua nabi dan rasul agamanya Islam. Jadi kalau ada dalam kurikulum pelajaran agama kita dulu SD, SMP, SMA, agama langit, ya kan? Masa Allah punya agama lebih dari satu? Dicobanya ini nggak cocok, gantinya ini, nggak cocok, gantinya ini, nggak layak jadi Tuhan. Allah agama di sisinya cuma satu. Inna dina indallah Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam, nggak ada pernah yang lain. Hanya satu agama dari sisi Allah SWT. Istilah agama-agama langit itu istilah yang menyesatkan. Ya, istilah yang menyesatkan. Lalu agama Allah adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah sempurna, seperti yang Allah tegaskan di surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini ketika itu adalah hari Haji Wada, menjelang Rasulullah wafat beberapa waktu sebelum Rasulullah wafat, Allah menyatakan bahwa aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridhoi Islam menjadi agama. Ini semua kesimpulan sifat dari agama kita ini. Agama yang sempurna, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama semua nabi dan rasul. Dan dia adalah agama yang universal. Agama yang universal, mencakup seluruh sisi dan lini kehidupan. Dia adalah akidah dan ibadah. Dia adalah akhlak dan perilaku. Dia adalah ekonomi dan sosial. Dia adalah ilmu pengetahuan dan wawasan. Dia juga adalah dakwah dan tentara. Sebagaimana bicara agama Allah dan bicara agama Islam di masjid, dia juga mesti dibicarakan di parlemen, mesti dibicarakan di kabinet, mesti dibicarakan di kantor-kantor
kepala-kepala daerah, di tempat-tempat pemegang dan penentu kebijakan. Ada orang yang taat, salat tepat waktu, patuh kesannya. Tapi kalau dia ajak bicara tentang ekonomi Islam, politik Islam, kekuatan Islam, Islam yang dibawa-bawa situ. Jadi Islam dikurungnya di masjid saja. Islam cukuplah sholat, naik haji, zakat. Itu saja Islam. Kalau Islam tuh hanya rukun yang 5 itu, nggak perlu Al-Quran sampai 30 juz. Al-Quran 30 juz, apakah itu saja isinya? Lengkap di dalamnya sejarah, pendidikan, ekonomi, sosial, perang, damai, kekuasaan, dagang, masuk semuanya. Untuk bikin kwitansi aja menjadi ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, ayat terpanjang dalam Al-Quran. Kwitansi itu, kalau berhutang piutang tulis. Itu perintah ayat, bukan hadis, ayat. Catat. Masa hal seperti diatur oleh Islam terlalu nggak hal yang kecil-kecil aja diatur, lalu mengatur negara dan komunitas yang begitu banyak. Islam tidak boleh, tidak benar. Buang air kecil dan istinja saja diatur, apalagi kemaslahatan yang lebih luas. Karena itu Allah memerintahkan masuklah ke dalam Islam secara utuh, jangan sepotong-sepotong, jangan parsial. Karena interaksi kita dengan Islam itu dalam semua lini kehidupan. Oleh karena itu, unsur-unsur amal Islami setidak-tidaknya mencakup hal ini. Islam secara akidah, Islam secara ibadah, Islam dalam akhlak perilaku, Islam dalam fikrah pemikiran, Islam dalam perasaan, Islam dalam semua lini kehidupan. Islam dalam semua lini kehidupan. Ya, kalau secara ibadah, secara akidah, kita tidak ragu lagi. Islam diwujudkan dengan mengimani rukun iman yang 6, mengamalkan tauhid yang 3 yang sudah kita antarkan di awal materi. Harap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Cinta kepada Allah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bagian dari i'tiqad, bagian dari keyakinan, dan tempatnya di hati atau di dada. Lalu ada tampilan luarnya yang berupa ritual, berupa amalan ibadah. Ya. Kita cepatkan ibadah. Ini kita tidak ragu lagi. Saya yakin terkait melaksanakan ibadah orang tidak ada ragu lagi. Solat tidak diperdebatkan lagi, baca Al-Quran tidak diperdebatkan lagi, zikir tidak diperdebatkan lagi, istighfar tidak diperdebatkan lagi. Ini bagian real nyata Islam. Walaupun kadang masih ada umat Islam yang belum mengaplikasikannya. Ini sudah kita bicarakan juga tadi. Sampai kepada puncak ibadah, yaitunya ihsan, ya. Puncak dari ibadah itu adalah ihsan. Ihsan bermakna muraqabatullah. Ihsan menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Kalau kita tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat kita. Itu puncak kualitas ibadah seseorang. Seolah-olah kita sedang di shooting dengan CCTV dan kita tahu CCTV itu nyala, pastilah cara beribadah kita sangat maksimal. Kalaulah misalnya ada orang tua atau mertua kita di rumah, lalu kita sholat dan kita tahu bahwa kita sedang ditengok, yakinlah sholat kita tidak seperti di saat kita sendirian di dalam kamar. Lebih dari itu lagi kalau kita menyadari Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikannya. Lalu para ulama juga sepakat semuanya bahwa 2 syarat ibadah diterima. Ya. Kalau ada tambahan-tambahan lain itu tambahan-tambahan cabang. 2 syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ya. Ikhlas karena Allah, ittiba adalah meniru tata cara yang dikerjakan oleh Rasulullah. Dalam hal ibadah kita tidak bisa menambah-nambah. Bila seseorang melaksanakan sholat subuh
ikhlas karena Allah 4 rakaat. Sah nggak kira-kira? Nggak bisa diterima. Wah, ini kan pagi baru, kita masih segar. Kita lebihkanlah 2 bonus. Nggak bisa. Nggak bisa ikhlas saja, harus sesuai. Sholat zuhur kan kita letih nih, 2 aja lah gitu. Nanti kita lebihkan sore atau malam hari. Nggak bisa. Atau sebaliknya, tata cara seperti yang diajar oleh Rasulullah, tapi niatnya ria, karena manusia, lagi-lagi tidak diterima. Maka dalam hal ibadah, keikhlasan itu seperti muraqabatullah. Sedangkan tata caranya seperti tata cara Rasulullah SAW melaksanakan. Ini 2 hal yang sangat mendasar. Ana yakin kalau umat Islam tidak memperdebatkan ini dalam hal bahwa ini bagian dari Islam, akidah dan ibadah. Yang kemudian adalah akhlak. Banyak orang menganggap akhlak itu adalah tahsiniyat dalam agama. Tambahan. Boleh ada, boleh tidak. Tapi ini tidak benar. Akhlak mulia sebenarnya buah dari akidah dan ibadah yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu membuat orang tercegah dari perbuatan fahsya. Fahsya itu apa? Perbuatan keji bahasa Indonesianya. Tetapi para ulama menerjemahkan fahsya adalah semua dosa yang terkait dengan kemaluan. Itu yang dikatakan fahisyah. Zina, lesbi, homoseksual, terkait itu semua yang terkait dengan kemaluan, itu dosa itu dinamakan fahisyah. Kalau orang menikahi mantan istri ayahnya, maka itu dinamakan fahsya. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. An-Nisa. Jangan kalian nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, kecuali yang telah terlanjur berlangsung dahulu. Karena itu semua adalah perbuatan fahisyah, keji, dan kemurkaan Allah, dan seburuk-buruk jalan hidup. Nah, perbuatan sholat mencegah orang dari perbuatan keji, perbuatan yang terkait dengan zina dan kawan-kawannya. Tapi kenapa ada orang sholat tapi berzina juga? Berarti belum berbuah ibadahnya. Akhlak itu buah dari ibadah. Akhlak itu buah dari ibadah. Akhlak itu membuat orang hati-hati atau wara, ya. Wara itu adalah hati-hati terhadap sesuatu, jangan-jangan dia haram. Ada yang di atas itu lagi zuhud namanya. Kalau wara itu orang, ini halal nggak kira-kira? Hati-hati dia. Oh, jangan. Rasulullah kan melihat 2 orang cucunya main-main di halaman dekat pintu rumahnya, lalu ketemu korma dimakan sama cucunya Hasan dan Husain. Rasulullah langsung cegah. Kenapa? Jangan-jangan itu korma zakat yang berceceran ketika diantar ke rumah Rasulullah. Sebab keturunan Rasulullah seluruhnya haram memakan harta zakat. Demi kehati-hatian, walaupun itu belum pasti. Ya, Abu Bakar juga ketika memakan sesuatu belum sempat ditelan, ada yang mengasih tahu bahwa itu syubhat, langsung dikeluarkannya. Hati-hati terhadap yang haram. Malah ada yang lebih baik dari itu adalah zuhud, mengurangi yang halal. Yang halal saja dikurangi, apalagi haram. Jadi levelnya sudah naik. Setidak-tidaknya setiap muslim secara akhlaknya wara, hati-hati. Yang kita bawa pulang nih untuk istri dan anak-anak, bersih nggak ini? Halal nggak ini? Jangan sampai. Ulama menyebutkan, wahai para suami yang pergi bekerja, sebenarnya setiap kalian berangkat pergi bekerja, istri dan anak di rumah menunggu dengan seruan, pergilah, jangan pulang membawa yang haram. Jangan kami dicerumuskan dengan membawa sesuatu yang tidak jelas. Akhlak puncak yang lain adalah menjaga mulut dan kehormatan.
Rasulullah katakan dalam hadisnya, man yadmanu li ma bainal lihyaini wa ma bainal fakhizaini admanu lahul jannah. Ya. Admanu lahul jannah. Siapa yang menjamin apa yang terletak di antara dua jenggot? Apa maksud dua jenggot? Kumis dan jenggot maksudnya. Ya, siapa yang menjamin bisa menjaga apa yang di antara dua jenggot dan apa yang di antara dua paha, aku jamin baginya surga. Itu akhlak itu. Berarti ini dan kemaluan kita mesti dijaga sebaik-baiknya untuk mengamankan surga. Ini akhlak dua-duanya. Ketika Rasulullah ditanya oleh Muaz bin Jabal, panjang hadisnya, menyebutkan tentang jihad, tentang rukun Islam. Lalu kemudian Rasulullah katakan kepada Muaz, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Wahai Muaz, mau gak kamu saya beritahu pokok segala urusan, tiangnya dan puncaknya? Muaz mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya silakan Rasulullah, beritahu saya. Rasulullah katakan, ra'sul amri al-Islam. Pokok segala urusan itu Islam. Kalau kita ingin jadi baik, kalau kita ingin dapat pahala, Islam pangkalnya. Sebaik-baik orang, sedermawan orang, dibikinnya jembatan gratis dari Bekahuni sampai Merak. Jembatan gratis itu. Biaya pribadi. Kalau dia Kristen atau non-Muslim, nggak ada pahalanya. Pokok segala urusan itu Islam. Tapi karena dia Muslim, infak 1 rupiah bisa berlipat ganda 700 kali lipat. Pokok segala urusan Islam. Dan tiangnya adalah solat. Dan puncaknya adalah jihad. Itu kata Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya lagi kepada Muaz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih? Maukah kamu saya beritahu yang bisa menguasai semua itu? Pokoknya, tiangnya, dan puncaknya. Bala ya Rasulullah, kata Muaz. Lalu Rasulullah katakan, imsik alaika haza. Tahan lidahmu ini. Tahan lidahmu ini. Jadi bisa mengalahkan jihad itu. Menyelamatkan yang di antara dua jenggot ini. Lalu Muaz bertanya kepada Rasulullah, ayakubun nasu, ya Rasulullah, anahnu mu'akhazuna bima naf'al natahaddatsu bih. Wahai Rasulullah, kita ini dihisab dengan semua yang kita bicarakan. Rasulullah katakan, ayakubun nasu ala manakhirihim finnari illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah, kata Rasulullah, seseorang itu disungkurkan ke neraka dari hidung ke kening, disungkurkan ke dalam neraka, melainkan itu semua gara-gara perbuatan lidahnya. Ini akhlak. Muslim itu tidak pelaknat, tidak pencaci, tidak pencela. Tadi malam disebutkan oleh Syekh tadi malam kan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang muslim itu sebenarnya siapa? Adalah orang yang membuat muslim-muslim yang lain selamat dari lidahnya dan selamat dari tangannya. Akhlak itu. Rasulullah SAW sudah begitu hebat ibadahnya, salat malamnya sampai bengkak kakinya. Rasulullah pernah salat malam dihadiri oleh Ibnu Mas'ud. Rasulullah sudah mulai salat malam, sahabat ikut di belakang. Dan Rasulullah tahu itu karena sahabat dekatnya berdiri. Baca Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, lalu An-Nisa, lalu baca Ali Imran. Ya, ini urutan mushaf Ibnu Mas'ud ini. Ibnu Mas'ud pernah bikin mushaf, urutannya adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, baru Al-Maidah. Rasulullah baca Al-Baqarah 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, belum juga ruku. Ibnu Mas'ud mengatakan dalam hatinya, ruku di ayat 100. Udah 100 ayat terus. Kata Ibnu Mas'ud, ruku di akhir juz. Selesai juz 1, terus lanjut. Saya qulu sufaha, masuk juz 2. Ruku di juz 2. Habis juz 2, masuk tilkar rusul, juz 3.
Ruku ini di akhir Al-Baqarah. Fansurna alal qaumil kafirin, masuk An-Nisa. Alif lam ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, masuk An-Nisa sampai habis An-Nisa. Masuk lagi Al-Imran, Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis Alif lam mim. 3 surat 5 juz lebih sedikit. Baru Rasulullah ruku. Itu udah seperti apa punggung kita? Kita satu halaman kalau dibawa 1 rakaat bisa bubar ya kalau di kampung. Nggak bakal diundang lagi. Jangan diundang Ustaz tuh katanya. Batuk-batuk di belakang kalau udah kepanjangan. Ya, sampai hari ini itu realita itu. Kita kalau sholat di beberapa masjid agak kepanjangan, itu udah batuk aja di saf-saf itu. Lalu kata Ibnu Mas'ud, faraka'a nahwan min qiyamihi. Rukuk Rasulullah hampir sama panjang dengan berdirinya. Kemudian dia i'tidal, berdiri lagi hampir sama panjang dengan rukuknya. Kemudian sujud hampir sama panjang dengan berdirinya. Dan begitu 2 rakaat masuk waktu subuh. Itu sehebat itu ibadah Rasulullah. Tidak pernah Allah memuji Rasul di dalam Al-Quran tentang ibadahnya. Tidak pernah dipuji. Tapi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah akhlaknya Rasulullah. Dalam surat Al-Qalam, Nun wal Qalam wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu memang akhlakmu sangat mulia, kata Allah. Jadi yang dipuji betul oleh Allah adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Maka berinteraksi dengan Islam artinya adalah berakhlak mulia. Nah, ini yang barangkali sebagian orang menyaksikan ada orang-orang di Barat perilakunya seperti Islam, agamanya saja yang belum Islam. Ada katanya ada orang Barat yang masuk Islam lalu setelah itu baru pergi haji. Pas sampai di Mekah, dia lihatlah perilaku umat Islam. Tidak teratur, tidak disiplin, kotor, seenaknya sendiri. Sehingga akhirnya dia berkata, alhamdulillah, aku telah mengenal Islam sebelum mengenal Muslim. Aku telah mengenal Islam sebelum mengenal Muslim. Kalau kenal dulu sama Muslim, nggak jadi mungkin masuk Islam. Karena perilaku umat Islam. Sampahnya umat Islam aja bukan main. Kalau musim haji bertonton sampah, makanan bersisa, tidak teratur. Tapi orang non-Muslim ada akhlaknya. Cuma masalah mereka tidak Islam. Maka interaksi kita dengan Islam selain dari akidah, ibadah adalah akhlak dan perilaku. Akhlak dan perilaku. Nah, masuk di sini adalah persaudaraan. Tadi malam juga disinggung nih ya oleh Ustaz kita tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Mulai dari tingkat yang terendah, ya, saling mengenal, kemudian saling memahami, kemudian saling berbagi. Ya, saling memahami, tingkat berikutnya adalah saling berbagi. Mungkin kita tidak perlu jelaskan tentang keutamaan akhlak. Tadi kita sebutkan bagaimana Rasulullah SAW dipuji oleh Allah. Tidak ada lagi kemuliaan yang melebihi pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pemilik akhlak mulia lah yang paling dekat tempat dan posisinya di surga nanti dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, nah, pemikiran. Interaksi kita dengan Islam, ide-ide kita, pemikiran kita, ya, harus sejalan dengan Islam. Ya, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, mengacu kepada universalnya Islam tadi, Islam yang menyeluruh, semangatnya menuju kejayaan umat Islam dan kaum muslimin. Kita berusaha untuk secara ide bekerja sama dalam hal-hal yang disepakati. Kalau ada hal yang diperselisihkan, saling toleransi, tidak perlu saling mengecilkan, melemahkan. Karena tidak ada yang beruntung dengan melemahkan umat Islam yang lain, kecuali hanya lawan yang semakin cepat untuk menang. Maka setiap Muslim pemikiran itu dilandasi oleh Islam semuanya. Nah, contoh realita di tengah lapangan di masyarakat.
Kalau ada di antara kita yang spesialisnya arsitek nanti, ada. Kalau merancang sebuah kota, bagaimana tata ruangnya itu membuat kita mudah mengaplikasikan Islam. Kalau merancang bangunan, bagaimana kita mudah mengamalkan Islam. Dari sisi misalnya menjaga hijab, menjaga aurat, menjaga pandangan. Kemudian rumah kita tuh kayak gini nih. Kan ini rumah dibangun tidak orientasi kiblat nih kan. Sehingga harus miring-miring di tengah rumah ini. Kalau kita bisa men-setting bangunan kita tuh orientasinya kiblat, sehingga kapanpun kita sholat jadi lapang. Itu kan sederhana, tetapi pemikirannya itu Islam. Bagaimana orang kalau kita lihat di daerah-daerah bangun masjid, pengurus masjid tak pikirkannya tentang kamar mandi dan tempat wudhu. Bersebelahan saja kamar wudhu dan tempat mandi laki-laki perempuan. Akhirnya saling bertemu. Kadang masjidnya megah, biaya mahal, karena belum berpikiran secara Islam. Kalau orang ide dan pemikirannya Islam, dia pikirkan sampai ke sana. Tempatnya wanita di sini, tempat laki-laki sini nggak ketemu. Kalau di Kuwait settingan masjid itu, masjid laki-laki, masjid perempuan, dia satu gedung gitu, satu unit, tapi jamaah wanita nggak bakal ketemu dengan laki-laki. Tempat wudhunya nggak bakal ketemu laki-laki dan perempuan. Sampai segitu difikirkan. Karena pemikirannya sudah diwarnai oleh Islam. Bagaimana aturan rumah sehingga tetangga tidak bisa mudah melihat aurat kita, atau kita juga jangan sampai terlihat aurat orang lain. Ya, kalau dulu secara sederhananya kan rumah Rasulullah tuh kayak gini nih, Masjid Nabawi. Ini kiblat. Di sebelah sana kan rumah Rasulullah dengan istri-istrinya. Dari arah dalam masjid ada pintu. Para sahabat bertanya dari sini. Dari belakang situ ada juga pintu kaum wanita. Kalau mau minta sesuatu kepada ummahatul mukminin, pada istri-istri Rasulullah, ada pintu di belakangnya. Sederhana, mereka sudah berpikiran bagaimana menjaga situasi dan kondisi sehingga mudah untuk mengamalkan Islam dengan baik. Nah, ini interaksi dengan Islam, ya, semua ide pemikiran juga sejalan dengan Islam. Kemudian perasaan atau syuur seperti yang tadi, di dalam hati ini semua terkait dengan saling mengenal, saling memahami, dan saling menanggung beban. Para ulama menyebutkan serendah-rendahnya persaudaraan kita sesama muslim adalah salamatus sadar, ya, atau husnuzon, hati yang selamat dan berbaik sangka. Itu serendah-rendahnya perasaan orang mukmin dengan mukmin yang lain. Tapi setinggi-tingginya sampai kepada tingkat isar, ya, mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Itu semua syuur, ya. Sekarang jangankan untuk mendahulukan saudara, lebih sering berburuk sangka kepada sesama muslim. Lebih mudah untuk bersuuzon daripada berhusnuzon. Karena belum mengislamkan perasaan. Nah, interaksi kita dengan Islam mencakup ini semuanya. Tidak terpilah-pilah. Sampai kepada yang lebih luas nanti, berbangsa dan bernegara. Ini barangkali ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pertajam nanti dalam dialog bagaimana interaksi seseorang dengan agama Islam, sampai kemanakah Islam itu kemudian menjadi amalannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz. Selanjutnya kita buka sesi pertama untuk 2 orang penanya. Silahkan jika ada dari jemaah yang ingin bertanya. 1. Mungkin langsung satu persatu. Ya, silakan Saudara Denny. ada
dua yang ada apa terbelah menjadi dua pendapat ya. Ada yang bilang bahwa ya sudah belajar aja di dalam negeri, toh banyak sekali juga perguruan-perguruan yang mengajarkan Islam secara progresif. Kemudian belajar saja ke luar negeri, di tempat asal Islam, Ya, Mesir dan semacamnya. Tapi kalau saya sendiri melihat kalau katakanlah di luar sekarang lagi gejolak di Mesir yang banyak ulama-ulama Al-Azhar yang dibredel oleh pemerintahan militer. Kemudian kalau di dalam negeri saya banyak sering mendengar sering baca artikel, juga sering mendengar pengalaman dari kakak-kakak kelas saya yang katakanlah yang mereka kuliah di UIN, yang justru di sana kuat liberalisme dan banyak berhubungan yang sangat kuat gitu. Itu bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertama, tetap saja terkait kemana dan di mana belajar itu tidak terlalu bukan menjadi poin pertama, tetapi kepada siapa yang mungkin barangkali ya, narasumbernya, rujukannya apa gitu. Yang jelas sumbernya Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau masih itu sumbernya, kemudian masih penggaliannya, pemaparannya, penafsirannya, keterangannya masih sejalan dengan makna yang mungkin dikandung oleh Al-Quran itu sendiri secara bahasa Arab, tidak dipelintir-pelintir lagi, masih tercover oleh makna itu, masih mungkin kita berpegang teguh dengan itu. Karena Rasulullah sudah katakan, aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang kalian selama berpegang teguh dengan sesuatu itu, kalian akan tidak pernah sesat. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Kitab Allahi wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan dua urusan bagi kalian, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan sesat. Apa yang dua itu? Al-Quran dan Sunnah. Itu standar pertama. Standar kedua, memang juga para ulama juga menyebutkan innal arda la tuqaddisu ahadan, ya. Bumi itu tidak mensucikan seseorang. Belum tentu orang berada di Mekah dia suci, atau kita berada di Jepang, di Amerika kita bernajis. Enggak juga. Tetap kembali ke poin pertama tadi, selama rujukannya itu. Namun demikian, walaupun begitu juga, barangkali terlalu subjektif kalau Anda menjawab. Tapi Anda katakan tetap saja sampai hari ini yang mungkin bisa jadi rujukan tetap di negeri yang pemilik bahasa itu. Setelah berinteraksi dengan sekian banyak ulama di Arab Saudi, di Kuwait, di Mesir, rasanya, Anda pribadi ya, belum menemukan yang mendekati itu di tanah air. Terkait komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, pengamalan, penguasaan, belum. Ya kalau ada mungkin, kita yakin ada hamba-hamba Allah yang terpuji, yang mulia mungkin di negeri kita, tersembunyi, tak terekspos oleh media, mungkin barangkali. Tetapi secara standar umum, Anda katakan seperti itu. Ya, dari segi pengamalan, pemahaman, penguasaan, sampai hari ini, apalagi yang tadi sampaikan tadi, lembaga-lembaga pendidikan Islam formal di negeri kita sudah terlanjur kurikulumnya pun sudah distorsi lah, sudah dipelintir, sudah ditukar, diputar balik. Ya, mohon maaf, di kampus yang disebutkan tadi, itu di eranya rektor yang sebelumnya, Prof yang orang Minang ini, karena dengar sendiri beliau menyampaikan di Mesir di depan kepala itu, depan semua mahasiswa Minang, menerapkan ajaran Islam itu tidak visible katanya. Itu kata-kata beliau. Semua kaget terbelalak, ini orang Minang melontarkan ini, ngacau sekali. Dan di era kepemimpinan dia di Ciputat itu, Al-Quran tidak boleh masuk dalam inti tesis atau skripsi atau disertasi, cukup catatan kaki boleh. Parah sekali. Anak pengurus MUI, yang kawan-kawan pengurus ulama MUI yang ada di Sumbar itu, profesor-profesor dari UIN dan sebagainya, miris kita melihatnya. Ya, terserang saja, tidak terbiasa sholat berjemaah. Ya, sholat sendiri-sendiri, kita rapat habis itu sholat sendiri-sendiri. La ilaha illallah. Kecuali illa man rahimah rabbuh, kecuali yang beberapa orang dirahmati Allah ya. Tapi
Kaget, baru bergabung dulu jadi anggota MUI tahun 2005, sepulang dari Timur Tengah. Heran sekali melihat, kok majelis ulama nggak sholat berjamaah? Rapat di kantor, habis itu sholat sendiri. Ini profesor, ini doktor. Kalau bicara, loyalitas kepada Quran itu sangat tipis. Yang lain didahulukan. Pernah kita merancang kurikulum pengkaderan ulama Sumatera Barat. Ana salah satu timnya. Yang lain beberapa orang profesor. Ana ketika diminta menyiapkan kurikulum dari sisi akhlak. Dari sisi akhlak. Maka ada 2 orang lagi profesor, lalu Ana sendiri. Lalu masing-masing kita mempresentasikan rancangannya. Kaget rasanya ketika sang profesor mempresentasikan bahan pengkaderan ulama ini, akhlak menurut orang Jepang, akhlak menurut peneliti Belanda, akhlak menurut peneliti Amerika di Indonesia. Yang ditelitinya kiai-kiai yang ada di Jawa. Kok ini akhlak? Akhlak jelas ada dalam Al-Quran. Akhlak jelas ada dalam hadis. Dia buat ulama menurut seorang peneliti dari Barat. Ulama jelas ada definisi dalam Al-Quran. Ulama kata Allah adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Berarti ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ini contoh sederhana ya. Itu realita. Belum lagi penguasaan dalil. Kalau disuruh imam sholat, ya seperti yang kita bilang tadi, juz amma aja nggak hafal. Paling yang separuh di tengah ke akhir, karena itu yang sering dibaca. Selebihnya sulit. Maka untuk sampai saat ini Ana mengira, ya, walaupun tempat tidak menentukan, tetapi sampai hari ini tetap lebih. Alumni S1 di Timur Tengah kalau beradu dengan alumni S3 di alumni Indonesia, bisa lihat sendiri penguasaan tentang dalil, tentang ayat, tentang hadis. Nampak sekali. Ya. Mungkin ini agak subjektif, tetapi di lapangan bisa disaksikan. Maka Ana sampai hari ini mengatakan, untuk sementara kalau ingin mempelajari Islam yang benar, ya ke Timur Tengah. Ya, kalau tidak Saudi, Kuwait, Mesir ya masih Maroko juga. Masih banyak ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Selanjutnya silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi. Silahkan Kak Akbar. Kalau ingin berinteraksi lebih jauh dengan Islam, berarti intinya apakah kita harus bisa bahasa Arab? Nah, yang pertama itu. Terus share dong pengalaman Ustaz, bagaimana caranya supaya step-stepnya supaya kita benar-benar bisa mengetahui bahasa Arab tuh secara. Tadi aku udah ngeliat Ustaz dari kemarin kayaknya udah pasti banget dengan orang-orang sini. Itu apakah kita harus ke Timur Tengah untuk sampai bisa fasih begitu? Nah, setelah itu pertanyaan selanjutnya, nah bagaimana kita menerapkan sekarang kan dengan budaya globalisasi itu bahasa Inggris terutama dan bahasa-bahasa lain juga yang bahasa Arab itu sendiri jarang sekali di anak-anak kecil di Indonesia gitu kan, untuk apa yang namanya sudah dibiasakan, dilatih. Nah itu yang saya rasa juga dari orang tua saya juga tidak menyuruh saya untuk belajar bahasa Arab secara langsung. Nah untuk itu bagaimana Ustadz sudah punya anak kan mungkin. Nah oh iya 8. mungkin itu sorry saja aku lupa kemarin. Nah cara pendidikan Ustadz kepada anak bisa mempelajari bahasa Arab tuh apakah sekolah langsung bahasa Arab atau gimana? Share-nya juga. Ya. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Bahasa, ana kira semua bahasa lah ya. Semua bahasa itu akan maksimal penguasaannya bila dipakai. Dan pemakaiannya maksimal itu biasanya memang dengan si pemilik bahasa. Ya, biasanya itu. Walaupun ada kasus-kasus orang bisa mantap menguasai dengan baik, sementara dia tidak pernah pergi ke negeri pemilik bahasa itu. Ada juga. Tapi secara umum bila hadir bersama pemilik bahasa lebih maksimal hasilnya. Maka memang kalau kita ingin maksimal hasilnya, belajar ke pemilik bahasa ya, pemilik bahasa. Sebenarnya kalau orang Indonesia itu kalau dia sekolahnya MTS dan madrasah aliyah,
itu 3 tahun MTS dan 3 tahun Madrasah Aliyah berbahasa Arab, belajar bahasa Arab 6 tahun, tapi nggak pernah pandai-pandai. Iya, ya. Pertama, metodologinya yang sudah memang tidak teruji ya, tidak menghasilkan orang pandai berbahasa Arab. Kemudian penerapan tidak ada. Tapi kalau kita lihat di pondok-pondok Indonesia, bisa orang bahasa Arab. Kenapa? Penerapan. Bahasa kalau nggak dipakai mah hilang. Banyak kiai-kiai juga di pondok karena dia nggak pakai, tapi dia keusai itu. Tulisan bahasa Arab gundul, pandai dia baca sampai akhir. Tapi suruh bicara nggak bisa. Kenapa? Nggak dipakainya. Jadi ada juga memang sisinya orang jago sekali membacanya tapi nggak pandai. Kenapa? Lagi-lagi nggak dipakai. Nah, sementara bahasa itu kan bukan ilmu, tapi pemakaian. Diilmui dulu, kemudian dipakai. Maka memang perlu mempelajarinya dengan metodologi yang lebih baik. Juga ya akan lebih baik memang dengan si pemilik bahasa yang dalam mengajarkannya dengan bahasa itu dan tidak campur dengan bahasa lain. Itu idealnya. Kita cepat bahasa Inggris kalau guru yang ngajarkan pakai bahasa Inggris. Kalau masih pakai bahasa Indonesia dia ngajarkannya nggak jadi-jadi. Karena kita bisa bahasa Jepang karena terpaksa akhirnya. Betul. Maka memang kalau mau belajar bahasa Arab seperti itu. Banyak orang-orang Rusia, orang-orang Eropa di Mesir sekarang. Setahun habis itu lancar dia. Banyak sekali sekarang di Mesir ya. Di Saudi juga begitu, di Kuwait. Tapi Mesir paling banyak karena masuk ke Mesir termasuk gampang. Nah itu yang lidahnya mungkin susah mengucapkan sod, shin, ha dan sebagainya itu, nggak ada huruf-huruf itu di negeri mereka dari huruf yang mereka miliki. Malah akhirnya kemudian fasih berbahasa Arab. Nah, itu barangkali. Nah kalau kita di tanah air tentu tahapannya ya yang mengajarkan itu adalah pondok. Ya, yang mengajarkan agak lebih baik pondok. Maka kita selaku orang tua tidak ada pilihan lagi. Kalau anak pribadi untuk sampai selesai SLTA tidak akan percaya memasukkan anak ke tempat lain kecuali pondok. Hanya saja pondok itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang tradisional gitu kan. Ada yang sudah pondok modern. Modern pun dengan beberapa model dan tipikal. Maka ya anak pribadi semua anak masuk ke pondok kita sendiri kan karena kita yang mendirikan pondok. Ya, tinggal nanti sehari-hari kita ucapkan kita. Jadi itu salah satu kuncinya memang dari awal dibekali tentang itu. Kita memang tidak mendapatkan porsi sosialisasi yang berimbang tentang ilmu ini. Kita sejak SD yang kita perhatikan matematika ya, IPA gitu kan. Itu yang sering mendapatkan apresiasi maksimal. Orang jago di IPS kan enggak terlalu apresiasinya enggak sehebat pujian terhadap orang yang hebat matematika. Apalagi agama. Orang cuma 2 jam sepekan. Sehingga kita nggak dapat sosialisasi, loyalitas, keberpihakan ke mata pelajaran itu. Ya. Anak dulu sejak kecil orang tua ya, kita beradik kakak 8 atau 9 orang. Sejak kecil memang kenapa dibandingkan abang dan adik-adik, tiap sebentar ibu itu dulu kalau masangkan baju, anak nih mau pergi sekolah SD kelas 1 TK, karena ayah dulu pergi haji ketika kita masih kecil sekali. Di rumah ada foto Mekah dan Madinah. Ibu tuh setiap sebentar memasangkan baju. Nanti Irsyad mau sekolah ke sana enggak? Ibu dulu jumpa sama mahasiswa jual kacang hijau, jual teh, jual Indomie. Mahasiswa di sana. Itu terinstal di otak kecil. Akhirnya memilih karir hidup ke sana. Nah, abang ana S1 di UNAN, S2, S3 di UI. Ngambil garis itu. Dua adik di bawah ana juga ambil SMP, SMA, ITS, arsitek. Satu lagi SMP, SMA, UI, teknik mesin. Tapi kami bertiga SD, MTS, Madrasah Aliyah program khusus, Lipia Jakarta ke Mesir. Bertiga lagi abang dan adik-adik. Kita berenam laki-laki ke enam-enamnya. Itu pengaruh dari bisikan orang tua tadi. Ya, ada dari awal bisikan-bisikan tadi itu. Sehingga sosialisasinya berimbang. Mata pelajaran kita waktu SD kan tidak imbang sebenarnya sosialisasi. Dan saya katakan juga di kampus-kampus yang mengadakan tes psikotes, tes IQ, selalu saja anak-anak agama ini dikelompokkan ke IPS. Ya. Kalau dia tes IQ nanti hasilnya rekomendasinya masuk IPS. Agama disamakan itu.
Padahal agama lain lagi tipikalnya tuh. Nanti yang jago matematika, IPA masuk ke eksak. Itu rekomendasinya kan. Jadi karena memang kita tidak dapat sosialisasi yang memadai atau berimbang, akhirnya kesitulah loyalitas kita masing-masing. Tapi yang akhirnya dengan usia segini banyak juga orang kemudian mampu bisa menguasai lebih dari satu bahasa asing selain bahasa ibunya. Memang kalau ingin berhasil dengan pemilik lughah, pemilik bahasa yang kita pelajari. Nah, untuk memahami Islam dengan baik, memang salah satu kuncinya memang menguasai bahasa Arab. Karena agama Islam ini sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab. Maka untuk memahaminya dari sana. Contohnya misalnya sederhana begini. Kita biasa mengatakan di Indonesia begini. Ente jangan fitnah aneh ya. Tahu nggak? Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini banyak pakai kata-kata ini. Ada ayat dalam Al-Quran. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Fitnah itu lebih kejam lebih keras daripada pembunuhan. Apa arti fitnah di ayat ini? Fitnah di ayat ini artinya adalah syirik. Bukan menuduh-nuduh tidak karuan. Bukan gosip. Fitnah dalam ayat itu adalah asyirku billah. Syirik memang lebih parah daripada membunuh. Kata-kata itu turun ketika dulu sahabat Rasulullah dikirim oleh Rasulullah untuk mengintai kafilah dagang kafir Quraisy, tapi perintahnya adalah jangan memerangi, jangan menembak, jangan memanah. Karena waktu itu bulan haram, dilarang berperang. Tahun kedua Hijriah. Tapi sahabat yang 12 orang berangkat, tidak tahan melihat pasukan kafir, melihat rombongan kafilah dagang Quraisy lewat. Ada yang memanah dan terjadi peperangan, terbunuh beberapa orang kafir Quraisy. Mereka tawan juga, mereka bawa ke Madinah. Heboh kafir Quraisy. Apa nih orang Islam berperang di bulan haram? Membunuh di bulan haram, besar dosanya. Lalu turun ayat membalas. Membunuh itu dosa, betul. Tapi syirik lebih besar dosanya. Fitnah lebih besar dosanya. Apa yang dimaksud fitnah dalam ayat ini? Syirik. Orang kafir Mekah itu syirik semuanya. Lebih besar dosanya dibandingkan yang tadi beberapa sahabat tersalah membunuh. Nah, itu sederhana saja. Fitnah itu bahasa Arab. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, fitnah lagi. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Masa nuduh orang sembarangan lebih kejam dari membunuh? Tidak bisa. Fitnah di sini adalah syirik. Nah, syirik jelas tidak diampuni oleh Allah, masuk neraka abadi. Membunuh masih bisa masuk surga. Karena membunuh tidak menyebabkan orang murtad. Ya. Si pembunuh tidak murtad. Pembunuh dosa besar, selesai. Tobat dia tidak abadi di dalam neraka. Syirik abadi dalam neraka. Kalau tidak tobat kepada Allah SWT. Ya, itu jadi memang untuk menguasai Islam dengan baik, salah satu komponennya memang bahasa Arab. Walaupun juga banyak orang juga menguasai Islam dengan baik walaupun tidak menguasai bahasa Arab, tapi ada ruang yang mungkin tidak terisi dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya mohon izin untuk mengajukan pertanyaan juga ke Ustaz. Ustaz sudah menjelaskan tadi bahwa kita itu harus masuk dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Jadi Islam diterapkan dalam segala aspek kehidupan, baik itu sains, di masjid jelas tentang Islam sendiri, sains, dan bahkan ke dalam pemerintahan, pengambil kebijakan publik. Misalkan kita sebagai pejabat di publik, Ustaz, yang menjabat di masyarakat yang menjemuk bukan hanya pemeluk agama Islam yang ada di situ. Kadang figur pemimpin di masyarakat majemuk itu jadi serba salah gitu. Salah satu contoh kecil itu tapi ada unsur syirik di dalamnya, tentang pengucapan hari-hari raya mereka seperti Nyepi dan sebagainya. Itu saya ada search beberapa sumber dasarnya dari hadis dan Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa itu tidak bisa sama sekali karena kita menyerupai kaum mereka. Dan ada juga yang mengatakan karena Anda pemimpin, posisinya pemimpin, maka selama itu mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat itu, kondusif, mencerminkan bahwa kita itu toleransi, maka itu tidak apa-apa. Bagaimana dengan penjelasan Ustaz sendiri? Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan penerapan ajaran Islam, kalau kita sebagai pemimpin di tengah masyarakat yang majemuk, yang bineka seperti tanah air,
Pertama, di saat Islam belum betul-betul berkuasa penuh, maka banyak hukum-hukum yang mungkin tidak sepenuhnya juga standar ditegakkan. Contoh sederhana saja, kita tahu bahwa sahabat Rasulullah kan ada yang awal-awal dulu hijrah ke Ethiopia, ya. Kenapa Rasulullah menyuruh dia hijrah ke Ethiopia? Karena rajanya di situ yang Kristen adil, tidak pernah menzalimi orang. Hijrahlah sahabat ke sana, ke Habasyah atau Ethiopia. Rajanya An-Najasyi, itu raja yang adil, Kristen deh. Lalu sahabat hijrah. Kemudian dia masuk Islam, karena diajak Islam oleh para sahabat. Dan dia tetap jadi raja. Tapi menteri-menteri dan rakyatnya masih semua Kristen. Dia tidak terapkan hukum Islam. Belum berkuasa secara baik. Ketika dia meninggal dunia, sampai kabarnya kepada Rasulullah, Rasulullah mengajak para sahabat mensolatkan solat gaib. Jadi dia tidak dihukum berdosa belum menerapkan Islam secara benar, karena keterbatasan dia. Nah, kita bisa contohkan di tanah air. Kita ada presiden, ada menteri, ada gubernur, ada wali kota, bupati. Masing-masing punya kewenangan-kewenangan yang lebih dan kurang, terbatas dan sebagainya. Kemudian di samping kepala daerah itu atau presiden ada DPR, yang RI-nya tingkat 1-nya, tingkat 2, yang juga punya kekuasaan yang imbang-imbang gitu. Maka belum bisa dikatakan misalnya siapa namanya, Gaddafi di mana tinggal? Di Makassar. Makassar, terpilih jadi wali kota Makassar. Kuasa bro. Tapi belum semua kepala dinasnya berperilaku Islam misalnya kan. Anggota DPRD Makassarnya tidak semuanya atau belum sampai separuhnya mendukung Islam dengan baik, walaupun muslim mereka semuanya. Tidak bisa mentang-mentang wali kota lalu semua aturan yang sesuai Islam, nggak mungkin juga. Ada keterbatasan. Maka suasana itu mungkin kemungkinan besar tidak standar. Ada situasi-situasi yang sangat rumit yang kemudian beliau belum tentu bisa melaksanakan Islam secara kafah untuk menghadapi situasi yang ada. Lebih jauh lagi, apalagi situasi di negara kita, ya. Entah ada orang yang bermain di belakang, entah ada kepentingan segala macam. Coba perhatikan. Setiap Natal datang, ada bom meledak terus. Ini sudah berapa tahun terakhir nih. Entah itu disengaja, namanya dunia rekayasa ini. Ya. Dunia rekayasa. Bermain semuanya. Hanya tujuannya apa? Memojokkan Islam. Kalau situasi seperti ini, Gaddafi selaku wali kota Makassar, ada masyarakat Kristen di Makassar itu, demi menenteramkan hati orang-orang Kristen bahwa tidak akan ada apa-apa. Misalnya datang dia di hari Natal itu ke gereja-gereja, nggak masuk maksudnya, tapi datang aman itu. Dah lanjutkanlah misa. Bila nggak ikut ibadahnya. Dalam situasi negara kita, entah siapa yang bermain kita nggak tahu nih. Kira-kira apa pandangan Islam perbuatan itu? Hah? Ini dengan isu bom, lalu dia selaku pemimpin seluruh rakyat itu, demi menenangkan rakyat Kristen yang sedang merayakan syirik keharayanya itu, lalu dia datang gitu, habis itu pergi, nggak ikut ibadahnya segala macam. Itu mungkin saja dilakukan, tapi tidak bisa digeneralisir memang. Ada situasi-situasi yang menyebabkan seperti itu. Kita memang sudah terbiasa dengan fatwa. Dulu masih Buya Hamka berfatwa ya. Hukum mengucapkan Natal haram. Fatwanya Buya Hamka masih ketua MUI. Dan banyak ulama di Timur Tengah juga sama fatwa. Tapi ada beberapa ulama yang telah hidup di beberapa negara menyaksikan situasi dan kondisi, kemudian mengeluarkan fatwa boleh. Dari bab, bukan bab akidah, tapi bab muamalah. Ya, pengharaman mengucapkan Natal itu secara dalil khusus memang tidak ada juga ayat atau hadis yang khusus dilarang mengucapkan itu. Tapi itu mendekatlah ke sana, ada dalil-dalilnya.
tentang pengakuan akidah mereka yang batil. Berarti mengucapkan selamat kan mengakui. Sebaiknya kita berusaha hati-hati memang. Tapi juga ada ayat yang juga tidak langsung sebenarnya. Kita boleh berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak mengusir kita dari negeri kita. Surah Al-Mumtahanah itu kan. Ya, orang-orang yang tidak mengusir kita dari negeri kita dan tidak memerangi kita, boleh kita berbuat baik kepada mereka. Maka yang ulama membolehkan tadi itu dia melihat dari bab muamalah saja, berbuat baik saja. Muamalah bil misl. Kita Idul Fitri diucapkannya selamat Idul Fitri, ya. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Ayat juga itu. Tapi walaupun tidak khusus tentang itu, apabila kita diberi ucapan selamat, balaslah seperti itu juga. Tapi ini orangnya, kalau anak pribadi anak menghindarkan itu. Tapi mungkin ada orang-orang yang berada dalam situasi, ya kepala daerah mungkin, tidak bisa juga digeneralisir. Anak pribadi menghindarkan itu. Ya, cuma menyikapi karena 6 tahun hidup di Mesir dan tiap tahun juga ke Mesir, bertemu dengan beberapa ulama yang kemudian dulu anak nggak siap mendengar fatwa itu. Boleh saja dari bab muamalah katanya. Apa kok bisa boleh? Nggak boleh. Tapi apalagi situasi Mesir sekarang kan. Sejak jatuhnya Presiden Mubarak itu kan sengaja ada isu bom di gereja. Kemarin diledakkan gereja. Siapa yang bermain? Kan orang-orang yang ingin memojokkan Islam, jangan biarkan Islam berkuasa. Lihat, kalau Islam berkuasa meledak bom di gereja. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Presiden Mursi? Ditenangkan pihak Kristen, gereja tidak akan kami ganggu. Bahkan ketika Mursi sudah ditangkap kemarin, pemuda-pemuda Islam itu menjelang mereka yang mengawal gereja-gereja itu, dikawalnya gereja agar dipastikan tidak ada bom satupun. Sebab mudah sekali polisi berpakaian preman datang di belakang, ledaknya bom, pergi lagi, tinggal tuduh aja lagi. Tuh, orang Islam meledakkan gereja. Iya kan? Media semua berpihak. Maka situasi mungkin kondisi-kondisi khusus mungkin saja hal-hal semacam itu terjadi. Tapi kalau sudah kondisinya tidak khusus lagi, kondisi normal, aman, tentram, mereka menghormati kita, kita menghormati mereka, ya tidak perlulah kita mengucapkan itu. Dan kondisi khusus pun juga orang-orang khusus lah yang cukup melakukan itu. Masyarakat awam sebenarnya tidak ada urusan. Toh kita juga nggak banyak bergaul dengan mereka. Ngapain kita repot-repot tiba-tiba berinisiatif selamat Natal ya? Oh, kita nggak bergaul selama ini dengan mereka. Ya nggak ada urusan sebenarnya. Maka cukuplah perdebatan ini ya di kalangan-kalangan yang memang dia berada posisi yang kemudian seperti itu. Kalau anak pribadi cara pandang seperti itu. Ya. Ya, di negeri kita memang rumit sekali. Cobalah lihat sejak 3 atau 4 tahun terakhir ini setiap Natal bom meledak. Dan itu memang ada rekayasa untuk memojokkan Islam. Apalagi 2014 adalah musim pemilu. Perpolitikan panas, rekayasa bisa dibuat. Kan terbuka di TV One itu ketika bom Marriott meledak itu, ya. Ada salah seorang aktivis yang ikut mencari jenazah dalam itu, tidak ada ketemu. Ledakan di bawah kan. Masa hari keempat bertemu kepala di lantai 4. Dia bongkar di depan TV One itu. Kok ada kepala di lantai 4 di hari keempat? Sampai Hendro Priyono ngancam-ngancam. Ini kurang ajar anak satu nih, teman-teman saya sudah banyak SMS nih. Sampai ngancam itu di depan publik itu kan. Kan nampak rekayasanya. Kok nggak ketemu kemarin pas baru meledak itu? Tiba-tiba di hari keempat ada kepala di lantai 4. Lalu dipojokkanlah umat Islam. Ya. Coba lihat. Amerika telah menghalalkan segala-galanya gara-gara WTC kan. Itu rekayasa. Waktu anak kuliah di Kuwait S1, masih ingat Perdana Menteri Israel ditembak oleh orang Yahudi. Ya, Isaac Rabin kan ditembak oleh Yahudi, matinya. Wah, kita gembira waktu di Kuwait. Rasailah, matilah, mampuslah. Karena waktu itu seluruh negeri Arab benci dengan Israel. Tidak ada yang mau bertemu kecuali hanyalah Mesir dan Yordania. Karena dua-dua negara itu, termasuk Palestinanya, Yasser Arafat, itu yang mau bertemu dengan siapa saja petinggi Israel. Maka waktu itu ditembaklah Isaac Rabin oleh orang Yahudi juga. Mati dia. Wah, kita senang, bangga sekali. Mati juga sesama mereka. Tapi itu semua hanyalah permainan, penipuan. Prosesi penyelenggaraan jenazahnya si Isaac Rabin ini
seluruh pemimpin Arab hadir di situ. Itu kemenangan yang mereka raih. Anak waktu itu kuliah di Kuwait, seluruh TV di Kuwait, di Arab Saudi, siaran langsung prosesi pemakaman Yitzhak Rabin. Tukar channel mau nonton yang lain, tidak ada, semua acara itu. Raja Abdullah, Raja Arab Saudi sekarang, hadir di situ. Waktu itu dia putra mahkota. Emir Kuwait, Husni Mubarak, Presiden Mesir, Raja Hussein, Raja Yordania, Presiden Suria, hadir semua ke sana. Hanya Yasser Arafat yang nggak hadir. Dia takut dikecam oleh rakyatnya, utusannya. Bahkan yang lebih memilukan, Anda saksikan secara langsung itu. Presiden Raja Hussein, Raja Yordania, Presiden Mesir, kedua-duanya memilu cipika-cipiki dengan istri Yitzhak Rabin itu, ucapan duka. Iya, langsung begini. Aduh. Hanya dengan mematikan satu orang, mereka menang setelah itu. Seluruh negara Arab akhirnya berkomunikasi dengan Israel. Tertipu. Padahal bertahun-tahun tidak ada yang mau membuka komunikasi sedikit pun. Kita berteriak. Waktu 2001 WTC hancur, Ana berada di Indonesia lagi penelitian S2. Jemaah di masjid telepon, Ustadz, jam 8 pagi kan? Amerika sudah hancur. Takbir, alhamdulillah. Lihat, ada sebuah kebahagiaan. Tapi itu tipuan. Setelah WTC hancur, Afghanistan menjadi halal, Irak menjadi halal. Habis itu seluruh negara Islam jadi teroris. Habis itu Kuwait tidak bisa berinfak sembarangan lagi. Infak-infak di Arab Saudi putus semuanya ke negara Islam. Gedung itu diasuransikan 5 kali lipat bisa gantinya. Tertipu lagi umat Islam. Teori rekayasa ini sudah ada semenjak zaman Rasulullah. Orang Arab ketika kafilah dagangnya dicegat oleh Rasulullah menjelang perang Badar itu. Ini pelajaran sirah ya. Ketika akan dicegat itu, Abu Sufyan mengirimkan Abu Sufyan masih kafir, mengirimkan utusan ke Mekah memberitahu, ini 1000 ekor onta, emas di punggungnya, dagang semuanya ini milik kafir Quraisy. Akan dicegat oleh Muhammad dan pasukannya di Madinah. Berlari kencang kuda melaporkan ke Mekah. Kira-kira supaya respon Mekah ini percaya dan langsung tidak ada perdebatan, langsung mengirimkan pasukan mengamankan ini, laporan ini, gimana caranya? Harus dibuat sandiwaranya. Laki-laki Quraisy yang datang yang dikirim menunggang kuda ini, apa yang dilakukannya? Dirobeknya bajunya, diambil pedangnya, ditorehnya hidungnya, berdarah. Lalu kudanya dikebut. Wahai Quraisy, harta kalian dicegat Muhammad. Dia luka berdarah di sini, bajunya robek-robek. Apa respon Quraisy? Langsung kumpul semua pasukan, 1000 berangkat. Coba kalau datang berkuda biasa-biasa saja. Rapatlah kita dulu. Tanya dulu ke suku ini, tanya suku ini. Itu namanya rekayasa media. Ya, rekayasa media. Suasana kita begini sekarang. Ya, suasana kita begini sekarang. Maka di mana-mana umat Islam dituduh teroris, dipojokkan. Padahal umat Islam tidak pernah ajarannya seperti itu. Membom gereja, tidak ada Islam mengajarkan itu sama sekali. Suasana inilah yang kemudian hadir di negeri kita atau di Mesir atau bahkan di Turki sekalipun. Turki baru kemarin boleh pakai jilbab, coba bayangkan. Ya. Orang dulu kuliah itu di Turki itu pakai jilbab di dalam, habis itu beli wig, ya kan? Jadi kesannya pergi kuliah nggak berjilbab. Karena kalau pakai jilbab dihadang oleh polisi bagar betis. Bukan teroris yang dihadang, wanita berjilbab dihadang masuk kampus. Masih ada foto-fotonya di museum sekarang tuh di Turki, di Istanbul. Wig itu dimasukkan ke museum sekarang. Ya, besok hitam, besok lagi kuning. Beli kan, tinggal beli aja mau warna apa. Situasi umat seperti itu barangkali adalah ijtihad ulama untuk mengamankan ada yang kemaslahatan yang lebih besar itu. Wallahu a'lam bishawab.